Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mumpung kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk datang ke masjid, untuk sujud, untuk sholat, untuk melakukan amal soleh, mari kita tingkatkan terus. Mari kita bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang penuh dengan kepalsuan. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang selamanya sampai di akhirat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dia akan merasakan nikmat lezatnya iman, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Walaupun orang itu mempunyai kekayaan sebesar apapun juga, kalau dia tidak bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, tidak bisa merasakan kenikmatan yang terbesar ini, yaitu lezatnya iman. Lezatnya iman ini luar biasa. Seandainya raja mengetahui kebahagiaan para ulama, mereka akan iri. Kebahagiaan para ulama, ulama yang sebenar-benarnya ulama, yang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat dosa, tidak berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati dan pikirannya yang tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Jadi seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di hati kami ini, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang untuk merebutnya. Jadi saking indahnya, lezatnya iman itu, saking indahnya, saking nikmatnya, para raja itu bisa iri lihat orang-orang yang bertakwa. Karena mereka walaupun jadi raja tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, tidak akan bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa kalau tidak bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena kebahagiaan itu bukan pada harta, tahta dan wanita, melainkan lezatnya iman, manisnya qanaah, nikmatnya dekat dengan Allah. Mereka merasakan kenikmatan beribadah, kenikmatan bermunajat kepada Allah Ta'ala, kenikmatan mengadu kepadanya, kenikmatan membaca Al-Quran, bergembira dengan janji Allah ketika membaca ayat-ayat tentang surga dan kenikmatan dunia akhirat. Keimanan dan rasa takwa bertambah ketika melewati bacaan ayat-ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beribadah itu lezat bagi mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan contohnya adalah salat malam misalnya. Jika dipikir secara logika, salat malam berdiri lama, capek dan bisa jadi bosan. Akan tetapi para nabi, ulama dan orang-orang soleh bisa berdiri lama untuk melakukan sholat malam,
dan tentu pasti mereka merasakan kenikmatan dan ketenangan yang luar biasa. Karena sholat adalah istirahat dari segala kepenatan dan hiruk pikuk dunia. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat pun dijadikan penyejuk mata bagiku, jadi ketenangan. Berdirilah wahai Bilal, lantungkanlah azan, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, pikirannya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tenang. Dia tidak mikir dunia ini sudah. Begitu dia takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil, tidak ada artinya. Dunia kecil, jabatan kecil, pangkat kecil, semuanya kecil. Kalau dia sholatnya khusyuk, tumanina, ikhlas karena Allah, ketenangan itu luar biasa di dalam hati, di dalam pikiran. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang bertakwa, yang sebenar-benarnya bertakwa. Dia sholat dengan tumanina, dengan ikhlas karena Allah, khusyuk, pikirannya tenang, enteng, semua problemnya hilang semua. Rasanya tidak ada masalah sudah, tidak ada pikiran, tenang insya Allah. Kalau betul-betul dia sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menipu, tidak berbuat keji, tidak berbuat zalim, tidak berbuat perbuatan yang haram, tidak melanggar aturan-aturan Allah, tidak mau berbuat perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Ini hidup tenang, hidupnya tentram, bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li'ulil albab. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi tenang hati kalau melihat Al-Quran, kita baca, kita renungkan, kita resapi maknanya. Jadi kepunyaan Allah, semua yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang bisa menguasai, tidak ada yang bisa memiliki dengan abadi. Mereka semua bakal mati, bakal meninggalkannya, dan bergantinya, silih bergantinya malam dan siang. Ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul merenungkan, kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar. Dari pagi sampai malam sampai pagi, kebesaran Allah luar biasa, pengasihnya Allah luar biasa, kehebatan Allah luar biasa. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan, saling menasihati kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita. Kita harus saling mengingatkan karena Allah, mencari keridhaan Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kesian sama mereka, karena kita cinta sama mereka. Jadi kita mengajak supaya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak butuh sebetulnya mereka, tapi kita ini kesian. Allah tidak butuh disembah oleh manusia. Satu bumi pun tidak menyembah Allah. Allah tidak butuh. Allah tetap menjadi Tuhan. Allah tetap maha kuasa. Allah tetap maha agung, maha tinggi, maha perkasa, dan maha segala-galanya. Kita yang butuh menyembah Allah. Kita yang butuh saling mengingatkan supaya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalannya Allah adalah jalan yang membahagiakan,
yang mengatur kehidupan kita supaya tenang, supaya bahagia, supaya tentram, supaya kehidupan kita ini tenang, nikmat kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kita menyampaikan dengan ikhlas kalau mereka mau mengerjakan. Kalau mereka tidak mau mengerjakan, ya mereka sendiri yang rugi. Kalau mereka mau jadi orang yang zalim, ya terserah. Mau jadi PKI, ya terserah. Mau jadi orang yang kejam, mau jadi penipu, ya terserah. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan mereka. Karena apa? Karena mereka akan sengsara nanti. Ini bukan kebutuhan kita. Ini Allah tidak butuh. Walaupun mereka semua ini tidak menyembah Allah, Allah tetap menjadi Tuhan. Islam tidak membutuhkan pengikut. Mereka yang butuh Islam, mereka yang butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sendiri yang rugi kalau mereka tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sendiri yang rugi. Kalau mereka tidak mau ikuti aturan Allah, apalagi membenci Al-Quran, membenci hadis Nabi, membenci aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang celaka. Dia akan celaka yang selama-lamanya. Hidupnya tidak bisa tenang, hatinya tidak bisa tentram, pikirannya tidak bisa bahagia, tenang, tidak bisa. Walaupun hartanya banyak. Karena ketenangan hati ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dibeli, tidak bisa. Makanya seandainya raja itu tahu kenikmatan, ketenangan yang dirasakan oleh ulama yang sebenar-benarnya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, mereka iri dia. Karena ketenangan yang dirasakan luar biasa. Mereka merasakan lezatnya iman yang sebenar-benarnya. Maka dari itu mari kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, kita saling mengingatkan. Tidak perlu kita ini mencaci, memaki mereka yang masih tersesat. Kita ingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang akhlak. Kalau mereka tidak mau, ya biarin. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya Allah sudah saya sampaikan. Ya Allah sudah saya sampaikan. Allahumma inni balagtu. Kalau mereka tidak mau mengerjakan, ya mereka sendiri yang rugi. Mereka mau jadi orang yang zalim, mereka sendiri yang rugi. Mereka tertipu dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan pangkatnya. Mereka tertipu. Mereka kira bisa hidup abadi di dunia ini. Tidak bisa. Mereka sudah dibatasi, sudah diincar dengan kematian, sudah diincar dengan malaikat maut yang akan menjemput, yang akan mencabut. Tidak bisa. Orang menentang ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan celaka, akan sengsara. Coba kita renungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang maha sabar, maha pengampun. Kita renungkan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Fir'aun ini ngaku Tuhan, bukan lagi ngaku Nabi, ngaku Tuhan. Masih diutus Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ditunggu sadarnya, diutus Nabi Musa alaihissalam. Coba kita renungkan. Saking maha pengasihnya, maha penyayangnya. Tapi ada saatnya, kalau masih saja tidak mau tunduk kepada aturan Allah, ada saatnya. Jadi orang yang mencaci, yang membenci Al-Quran, membenci ajaran Nabi, membenci ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ada saatnya mereka akan sengsara. Mereka akan tersiksa. Tersiksa hatinya, tersiksa pikirannya, tersiksa tubuhnya. Mereka akan sengsara yang sebenar-benarnya sengsara. Bahkan kesengsaraan yang abadi sampai ke akhirat. Jangan berani-berani menentang ayat Allah, jangan berani-berani berbuat keji, jangan berani-berani menyelisihi ajaran Nabi SAW. Kita ini butuh perintah Allah, kita ini butuh Islam. Islam tidak butuh kita yang butuh Islam. Kita yang butuh mengerjakan perintah Allah. Allah tidak butuh disembah.
satu dunia, satu bumi tidak menyembah Allah, Allah tetap jadi Tuhan. Tidak akan turun kekuasaannya, tidak akan berubah kekuasaannya, tidak akan bisa kita rendahkan sedikit pun. Allah tetap maha tinggi, maha terpuji, maha segala-galanya. Kita harus sadar, kita ini hamba Allah, kita harus bertakwa, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah, ini kebutuhan kita. Kita mengerjakan perintah Allah. Ini suatu kenikmatan, lezatnya iman. Kalau kita betul-betul mengerjakan puasa sunnah, sholat malam, sholat 5 waktu tepat waktunya, menjauhi segala kemungkaran, dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, tetap berusaha menjauhi segala perbuatan maksiat, perbuatan keji, perbuatan dosa, hidup tenang, kebahagiaan yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan harta-harta. Memang harta itu bisa menjadikan kita tenang dan bahagia insya Allah, kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau digunakan untuk maksiat, gak bisa, malah membuat sengsara, membuat celaka, membuat sedih, membuat gelisah. Pangkat, jabatan, harta, semuanya kalau tidak digunakan di jalan Allah, tidak bertakwa kepada Allah, bikin sengsara, bikin celaka. Kiranya sampai di sini. Maka dari itu mari kita bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.